Wow, kita udah berapa lama nih nungguin teman-teman yang lain belum datang nih. Tapi ya begitulah cewek biasa. Ya, hari salon mungkin ya. Betul. Mungkin mereka jam 4 pagi bangun ke salon dulu khusus untuk acara istimewa ini. Iya betul. Hehehe ya, baru dirasa nih ya. Halo, hai. Wow, kita baru aja loh ngomongin kalian loh. Tapi kita nggak terlambat kan? Kita janjian jam 8. Enggak sih, enggak. Wow, Enggak. asik banget ini. Sudah lama? Iya, kira-kira 10 menit kami udah ngobrol-ngobrol di sini. Seru nih. Tapi ngomong-ngomong, kita udah saling menyapa halo-halo. Yang di sana belum tuh. Oh Cici. iya, hai semuanya. Hai. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara yang sungguh sudah ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan A Morning Cup of Worship with Klasi. Yes. Ngomong-ngomong nih, dari tadi kita bilang Morning Cup with Klasi. Nah, mungkin ini ada beberapa audiens di sini yang belum tahu apa sih acara ini. Betul. Yang baru Bener join hari kan? ini ya. Iya. Yang minggu lalu tidak mengikuti, oke kita jelasin sedikit ya. Jadi acara A Morning Cup of Worship with Klasi adalah acara yang bertujuan untuk membawa kita semua mengawali hari dengan puji-pujian, dengan doa, dengan firman. Supaya kita ini menjalani hari ini dengan penuh syukur. Betul banget. Dan pada hari ini tentunya bersama dengan kita Kami semua. semua yang ada di sini. di sini. Ada Bro Aan player kita. Yes. Oh, yang paling pojok? Saya Yulia. Yeay. Kemudian saya Gaby. Saya Cici dan teman saya. Cece. Yes. Satu paket kayaknya Satu kita paket ya. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, kayaknya aku 10 menit udah di sini loh. Iya nih. Nah, Kocai, aku tuh tadi lihat ya, kayak begitu masuk ke tempat ini, wah, pemandangannya istimewa betul. luar biasa. Dan 10 menit aku di sini, udaranya dingin. Adem banget emang nih. Suasananya damai banget, keren banget. Sepertinya ini semua karena Tuhan yang berikan. Pasti dong. Yes, semua Pasti. Karena kemurahan Tuhan saja yang Yes, amin. memberi seperti ini tentunya. Betul. Maka perlu kita harus bersyukur. Ya, apalagi kita bersama-sama nih. Ya, yes Lord. Jesus, Thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Benar, Yesus. Gandenglah kami Tuhan, sertailah setiap langkah kami. Kami hanya ingin mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang benar, Yesus namanya. Pegang tangan kami Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri yang memegang kami setiap hari. Setiap hari. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama
syukur kami Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus Benar Tuhan, kuduslah nama-Mu yang selalu memberi kami ketenangan. Hanya tangan-Mu yang memegang tangan kami, menuntun kami pada segala jalan kebenaran. Sebab kami sadar, seringkali jalan-Mu tak terselami oleh hati kami. Namun satu hal yang kami selalu percaya, bahwa rencana-Mu indah bagi kami. Rancangan-Mu membawa kami pada damai dan sejahtera. Dan biarlah saat ini kami boleh merasakan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Biarlah terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh hati kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami,
satu hal kami mau percaya, bahwa rencanamu indah. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas pagi hari yang begitu indah ini. Karena Engkau menyertai kami. Engkau memegang setiap tangan kami. Dan Engkau merencanakan hari-hari kami. Amin Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kami tidak mengerti apa yang ada di depan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami percaya, rencana-Mu indah. Dan kami mau menagih janji-Mu ini Tuhan. Agar kami mampu untuk menapaki hari-hari kami. Dan pagi hari ini kami ingin melengkapinya dengan mendengar suara-Mu sendiri melalui firman yang akan kami dengarkan pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Wow, aku rasanya tuh, aduh, apa ya? Manis gitu ya. Manis ya. Damai banget Iya, rasanya tuh. damai banget. Begitu Gaby nyanyi Thank you Jesus, rasanya langsung Kita ngerasain hadirat Tuhan ya. Yes. Bener banget. sampai nggak bisa ngomong.
Oke, Indah tapi sekali. hari ini tetap kita harus baca firman Ya, ya. kita sudah doa tadi, kita Betul. sudah angkat pujian. Pujian, Nggak betul. lengkap rasanya kalau kita tuh nggak baca firman Betul. gitu. Siapa yang sudah baca firman hari ini? Sudah dong, kita semua sudah dong. Pastilah kita anak-anak Tuhan yang setia pasti sudah Ya. baca firman. Apa bacaan hari ini? Apa bacaan? Kelihatannya hari ini adalah Hari Raya Santo Yusuf. Ya, betul. Yes. Hari Raya Santo Yusuf, aduh. Iya. Kadang-kadang kalau udah baca tuh lupa gitu Iya, ya. lupa ya. Mesti diingetin lagi. Tapi oke. Aku Yulia, tadi boleh sempat bacain? baca di kitab Oke. Matius bab 1 ayat 16, 18 sampai 21 dan 24. Ini cukup panjang, tapi ada satu perikop Kocai yang pengen tanya sama Kocai. Kok tanyanya sama Gini. aku, nggak sama teman-teman? Ya, paling Yang dituakan mungkin. Iya, yang dituakan. Aku dituain dia. Oke. Apa? Bunyinya gini di ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Apa artinya nih ya Kocai, tulus hati dari Yusuf ini? Iya. Ini di ayat 19 ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, tadi Yulia menanyakan apa itu tulus hati. Sebelum saya jawab, mestinya teman-teman juga tahu semuanya. Apa itu tulus hati? Ayo, siapa? Tulus, ikhlas. Ikhlas, oke. Mungkin kayak menerima apa adanya gitu ya. Kocai? Menerima apa adanya betul juga. Bisa ya? Anan, apa bro? Udah dijawab semua. Apa ya? Jujur. Oke, betul banget. Iya, itu semua betul sih. Kalau saudara dan saudariku, kalau kita baca dari kitab bahasa Indonesia, apa itu namanya ya? BL apa? KBLI. Kitab besar bahasa Indonesia, Ya. pokoknya gitulah ya. Saya lupa namanya, KBBI betul ya? KBBI. KBBI, ya. Itu arti dari tulus ikhlas itu ya ada dua. Yang pertama adalah seperti yang Cici ngomong tadi apa? Ikhlas. Ikhlas, Oh, iya. tulus itu ikhlas. Dan yang kedua adalah betul juga ada yang menyebutnya tulus itu adalah apa adanya, tidak punya maksud tersembunyi, kemudian jujur tadi itu seperti yang Aan bilang. Nah, pagi hari ini sesuai dengan bacaan tentang Yusuf yang tentunya kita semua udah baca dan saya yakin saudara-saudariku yang di rumah pasti juga sudah baca Pasti dong. firman hari ini ya Yes. tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf itu tahu bahwa Maria calon istrinya sudah mengandung. Nah, sebelum saya mau cerita tentang ini apa arti tulus dan seterusnya, saya mau tanya pada teman-teman nih. Khususnya Aan yang cowok nih ya. Nah. An, misalnya nih, ini misalnya ya, misalnya kamu udah mau menikah nih, mau menikah dan ternyata semua persiapan sudah kamu buat. Kamu sudah bikin rumah, sudah persiapan. Tiba-tiba ada kabar calon istrimu hamil. Duer gitu. Apa rasanya An? Rasanya makjleb. Makjleb. Kayak kesambar petir mungkin ya. Ambiar. Ambiar semuanya gitu ya. Tapi Hancur. apakah cuma sekedar hancur atau ada rasa jengkel, marah atau apa? Tentu. Tentu ya. Tentu. Ada rasa tidak puas, Tidak puas, jengkel. betul. Aku sudah setia, kok hampir menikah, aku dikhianati dan Betul. seterusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau belajar dari Santo Yusuf atau Santo Yosef, dia adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Satu nilai yang bisa kita ambil. Kalau hari-hari ini kalau kita baca di koran-koran nih, ada orang yang diputus pacarnya, sudah pacaran sekian tahun, lalu apa yang dilakukan? Bunuh diri. Bunuh diri. Bundir. Yang lebih parah kalau bunuh diri, dirinya sendiri yang rugi. Iya. Tapi yang lebih parah kalau kita baca di koran nih, disiram air keras. Benar. Wow. Betul. Betul? Betul. Atau Kejam, mungkin foto-foto yang dulu ciuman lah apalah yang mungkin agak tidak senonoh langsung Diviralkan. disebar diviralkan Iya, ya kan? benar-benar, ya. Dan semuanya dipermalukan. Betul. Itu yang dilakukan orang-orang zaman sekarang. Tapi Yusuf lihat, meskipun dia tahu calon istrinya yang sudah mempersiapkan semuanya tiba-tiba hamil, pasti dia galau. Pasti dia tidak nyaman.
Tapi Yusuf tidak mau mempermalukan istrinya. Maka di kitab suci dikatakan bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Meskipun sebetulnya dia kecewa banget. Kalau orang-orang zaman sekarang langsung dia akan membuat supaya nama calon istrinya itu yang mengkhianati namanya jadi buruk banget, betul? Tapi Yusuf enggak. Yusuf tidak melakukan itu. Karena dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena yang pertama, di zaman itu kalau ada seorang wanita Yahudi, wanita Israel yang hamil sebelum menikah, maka dia harus dihukum rajam sampai mati. Wah, Aib ya. Aib. Mengerikan sekali. Dan Yusuf tahu itu. Tapi Yusuf tidak mau ini terjadi pada Maria. makanya dia diam-diam itu ya. Betul banget, maka dia diam-diam supaya orang lain tidak tahu bahwa ada terjadi sesuatu dengan Maria. Sehingga Maria tidak dihukum oleh masyarakat. Ini satu contoh yang sungguh luar biasa yang kita bisa teladani bersama. Apapun persoalan kita, jangan membalas kejahatan dalam tanda petik. Kalau Maria sih tidak jahat. Tapi seringkali yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari, kita mengalami kejahatan-kejahatan. Misalnya kita dikhianati, kita ditipu di bisnis kita, atau mungkin di masa-masa pandemi ini begitu sulit mencari uang, ada orang pinjam dan ternyata tidak dikembalikan dan seterusnya. Jangan dibalas dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan Pipi pipi kananmu. Artinya apa? Bukan supaya bonyok semuanya, bukan. Tapi artinya kita tidak membalas. Kita membalas dengan kebaikan itu jauh lebih penting. Bahkan kitab suci mengatakan kalau kita membalas dengan kebaikan, kita menaruh bara api di atas kepala orang itu. Ini yang pertama yang kita bisa teladani dari Santo Yosef. Dia tidak membalas dalam tanda petik kejahatan dengan kejahatan. Meskipun dia galau ya pasti ya. Pasti dia galau, dia kecewa, dia seperti yang Aan bilang tadi. Rasanya kalau bisa tuh, aku balas, tapi enggak gitu ya. Enggak, itu yang pertama. Yang kedua, yang sungguh luar biasa adalah bahwa saya tahu, saya pernah lihat satu buah film dan film ini judulnya Mother Mary of Jesus ya. Itu Mary Mother of Jesus, sorry kebalik. Ya. Itu bercerita khusus memfokuskan pada bagaimana hidup Maria. Dan di situ diceritakan sebenarnya mereka itu sudah merencanakan masa depan. Seperti Gaby yang sebentar lagi mau menikah, nggak tahu setahun 2 tahun lagi ya. Amin Gap, diaminin. Iya, amin ya. Dan kamu pasti kalau mau menikah merencanakan nggak? Oh ya pasti Oh dong. pasti semuanya lah, Ya, mulai segalanya. dari gedungnya, kemudian rumahnya, Iya. juga sudah merencanakan nanti Cateringnya. Dan tentunya sudah merencanakan berapa banyak anak yang nanti akan lahir gitu Iya ya. benar. Itu tentunya sudah direncanakan oleh Santo Yosef dan Bunda Maria. Tapi pada waktu ternyata Yusuf tahu bahwa Maria mengandung, hatinya begitu galau, dia hanya diam. Bukan emosi, marah, melampiaskan segalanya. Kalau zaman sekarang ini yang terjadi, begitu kita ada persoalan, seringkali yang terjadi apa Gaby? Posting sosmed dulu. Posting sosmed. Jarinya lebih cepat dari Iya otaknya. makanya itu benar ya. Posting sosmed dan marah-marah gitu di Marah-marah, sosmed ya. ya. Sampai semua orang tahu kita kecewa. Tapi Santo Yosef enggak. Dia hanya diam, menyimpan dalam hati dan bertanya pada Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Sampai akhirnya pada waktu dia tertidur, dia bermimpi dan datanglah malaikat dan mengatakan bahwa Maria, anakmu mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang dikandung adalah Yesus. Baru kalau di ayat yang di sini dikatakan, ayat keberapa ya ini ya? Dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Meskipun dia bingung nih, kok bisa
Mengandung dari Roh Kudus. Kayaknya orang nggak dipikir-pikir juga susah banget ya. Nggak masuk akal. Nggak masuk masuk di akal. akal kita ya. Kalau kayak tiba-tiba calon istrimu tadi tuh ya datang bilang aku mengandung dari Roh Kudus loh Mas gitu. Percaya nggak? Enggak. Mungkin Yusuf juga begitu. Iya. Dia penuh tanda tanya nggak percaya. Tapi dia mau masuk di dalam rencana Allah. Akhirnya dia memilih percaya suara malaikat. Memilih ini. percaya. Gak gampang pasti. Karena menerima rencana Allah itu kadang-kadang sesuatu yang di luar pikiran kita, di luar rencana kita. Dan yang namanya Nabi Yesaya mengatakan, rancanganmu bukan rancanganku. Rencanamu bukan rencanaku. Apa yang kita rencanakan, kita sudah siapkan semuanya, tiba-tiba dibongkar begitu saja oleh Allah. Dan Benar itu menyakitkan. Betul. Tapi Yusuf mau masuk di dalam rencananya. Nah, Cai. Oh iya, gimana? Tadi waktu Cai memberikan penjabaran akan firman itu, tiba-tiba tuh dari Gaby tuh merasa kayak, wah tersentuh gitu, kayak tiba-tiba kayak di flashback akan sesuatu. Kayak. Apa itu? Apa itu, Gab? Mungkin Gaby bisa ceritakan sedikit ya. Ah, Boleh, asik, boleh, ya. boleh, Nah silakan. ini yang berbicara tentang rencana Tuhan. Ya seperti pada anak kuliah pada umumnya ya, setelah lulus pasti mereka memimpikan bekerja di perusahaan-perusahaan besar tentunya Pastilah ya. Pasti dengan gaji yang bergelimang Tinggi. Tapi sebenarnya yang lebih penting tuh bukan masalah gaji tapi lebih ke prestige. Iya. Ya, wow-nya itu. Singkat cerita, Gaby udah percaya bahwa Gaby bisa diterima di perusahaan besar tersebut. Tapi satu bulan, 2 bulan, hingga 6 bulan, Gaby sudah mendaftar di setiap perusahaan yang ada di Indonesia kayaknya deh. Emang berapa banyak Itu surat pokoknya lamaran? sehari itu bisa 20 Sehari lamaran. 20. Dari Padahal berapa berbagai- bulan? Itu 6 bulan, jadi bisa dikalikan sendiri ya. Ya. Wow. Jadi wah itu sungguh luar biasa. Sampai pada akhirnya pada suatu titik Gaby itu ditipu. Karena sudah gelap mata, maka dari itu Gaby udah yaudah apapun lamaran yang masuk Gaby terimalah. Bahkan waktu itu tuh disuruh melakukan transaksi, pokoknya sampai totalnya 8 juta. Maksudnya untuk lamar harus bayar? Iya, jadi kayak ditipu gitu. Jadi ceritanya kayak loker abal-abal kayak gitu. Lu baru tahu kalau ada yang namanya loker abal-abal ya. Ada ya penipuan Aduh, model luar gitu biasa. ya. Nah, sampai pada akhirnya Gaby tuh marah gitu sama Tuhan kayak, Tuhan, Gaby tuh kurangnya apa? Belajar udah, nurut orang tua udah. Terus aku tuh kurangnya apa Tuhan? Aku harus apa? Kenapa sampai aku nggak Engkau izinin buat dapat pekerjaan aja gitu. Tapi kemudian beberapa hari setelah itu Gaby ikut suatu retret. Tentunya habis dapat masalah ikut retret tawar hati dong ya. Iya pastilah. Sampai pada suatu di sesi akhir ada sebuah firman. Nggak tahu sih itu firmannya dari mana ya. Cuman intinya berkata bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Sejak saat itu firman itu terus terngiang dalam otak Gaby. Dan kemudian Gaby mencoba untuk memahami rencana Allah. Gaby berusaha untuk ikhlas. Berusaha buat tulus hati menerima rancangan Allah. Karena Gaby percaya bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Akhirnya Gaby mengubah pola pikir dari yang mau bekerja sebagai profesional menjadi oke, Gaby harus membangun bisnis sendiri, mungkin bisa dengan menggaji diri Gaby sendiri. Betul banget. Iya kan? Iya. Ternyata Tuhan punya jalan, walaupun ceritanya kayak jalan tikungan kayak gitu lah ya. Singkat cerita, kemudian Gaby menjalankan suatu bisnis, sampai tiba-tiba tahun lalu Gaby bertemu dengan seseorang dari Kemenparekraf yang kemudian dalam suatu event gitu ya di Indonesia, dan beliau tuh cuman berkata bahwa saya melihat kamu, saya percaya bahwa bisnismu itu bisa membantu banyak orang, bisa mengembangkan banyak orang, dan bisa membuka lapangan pekerjaan banyak orang. Dan semenjak itu, kata-kata itu, mata Gaby langsung terbuka dan menyadari bahwa Tuhan punya rencana buat hidup Gaby. Jadi apapun up and down yang Gaby rasakan, kuncinya satu, harus percaya dan harus ikhlas. Wow. Amin. Yes, Luar betul biasa banget. ya. Betul banget. Dan Tuhan merencanakan kalau tadi kamu ngelamar kerja buat dirimu sendiri.
Tapi ternyata Tuhan gak mau itu. Tuhan mau supaya bisnis yang kamu bangun juga bisa memberi kebaikan bagi semakin banyak orang. Benar banget. Saudara dan saudariku, pada waktu Yusuf tahu bahwa Maria mengandung, pasti dia galau. Tidak tahu apa rencana Tuhan. Semua yang dipersiapkan kacau. Tapi Yusuf mau masuk di dalam rencananya. Dan akhirnya Yusuf tahu bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria adalah Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat yang sebentar lagi akan kita peringati sebagai penyelamat dunia, memberikan hidupnya. Betul? Betul. Dan mendengar cerita Gaby tadi, aku ingat satu lagu. Lagu apa ya, bahwa rencana Tuhan tuh kita nggak tahu seringkali. Tapi yang paling penting kalau kita percaya, walaupun kita nggak mengerti, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan buat kita. Yes, amin. Lagunya seperti ini, semoga teman-teman bisa gitu ya. Nanti kita nyanyi bareng kalau bisa. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Bisa kan? Yuk. Bisa. Engkau telah berfirman, dan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Sekali lagi, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, dan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu
Inna karapasiki rapalarata. Ya rapashiki namalaratakan. Inna karapasiki rapalarata. Benar Tuhan, segala rancangan-Mu baik bagi kami. Amin. Segala rencana-Mu indah bagi kami. Benar Tuhan. Meskipun seringkali kami tidak mengerti karena otak kami tidak bisa menangkap rencana-Mu. Tapi satu hal kami yang tahu pasti bahwa Engkau merencanakan damai sejahtera. Amin. Engkau merencanakan sukacita Yes. dan Engkau merencanakan segala yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Wow, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Santo Yosef kita sudah belajar, satu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, apapun persoalanmu, jangan pernah langsung meluapkan emosi. Ini arus pendek yang harus kita hindari. Tunggu pendek. Tapi sumbu pendek, tapi kita harus damai, tenangkan hati dulu. Tanya pada Tuhan apa yang Tuhan mau. Supaya kita bisa semakin mengerti. Karena dalam keheningan, dalam ketenangan, kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Benar. Dan yang ketiga, meskipun kadang-kadang kita nggak tahu rencana Tuhan. Semua yang sudah kita rancangkan kacau balau. Sepertinya Tuhan buat ini kok jadi seperti ini. Tapi percayalah bahwa satu hal, Tuhan gak pernah merencanakan sesuatu yang jelek. Tapi damai sejahtera yang Dia janjikan. Amin. Meskipun butuh waktu dan waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Yes. Ya, akhirnya lengkap sudah. Belum. Loh, kok belum? Ada satu lagi nih Satu yang kita masih penasaran nih. Apa lagi? Nah ini, kalau kita kan nggak tahu nih hari esok seperti apa. Ya pastilah. Ya, kalau yang hari ini kita ingat hari ini, tapi besok kalau kita lupa tipsnya apa? Iya, Kalau kita lagi gimana galau, nih? kalau kita lagi sumbu pendeknya ini, lagi panas-panasnya ini supaya kita bisa, harus gimana? ya supaya bisa meneladan Yusuf ini. Apa bro? Pasrah. Itu satu kata yang benar tapi prakteknya susah banget gitu ya. Susah itu, sumbu pendek kita. Sangat susah. Iya betul. Bahwa iya jalani saja dan pasrah, betul ya bro ya. Bahwa betul tipsnya sebetulnya ya apa yang dikatakan oleh Aan tadi. Kita nggak tahu apa yang mau terjadi besok. Kok besok? 5 menit setelah ini loh kita nggak tahu. Betul. Karena kita nggak tahu rencana Tuhan. Tuhan itu misteri banget. Maka yang bisa kita lakukan ya betul bahwa kita harus pasrah apapun yang terjadi. Maka saya mau katakan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, diri Anda dan Anda yang ada di rumah masing-masing, hari ini dan saat ini, itu adalah yang terbaik untuk hari ini dan saat ini. Percayalah. Karena apapun yang terjadi, misalnya ada persoalan nih tiba-tiba, amit-amit jabang bayi, ini kalau orang Jawa mesti pakai gini-gini segala ya, amit-amit jabang bayi. Tiba-tiba pulang kecelakaan, tapi sesuatu pasti terjadi. Kita tahu bahwa aduh mungkin tangannya ke apa terkilir begitu ya. Tapi ternyata kita merasa kok aduh kenapa aku udah jalan baik kok masih jatuh terkilir. Sampai di rumah mungkin kita berpikir, oh iya Tuhan menginginkan kita beristirahat sejenak. Karena hari-hari kita 1 minggu terus berkegiatan, kita lupa memberi waktu untuk Tuhan. Maka pada waktu terkilir kita gak bisa apa-apa nih, kaki tangan begitu, kita terbaring, itu saatnya kita berdoa. Mungkin ya kan. Jadi kita gak tahu, tapi masuk di dalam rencana Tuhan dan apa yang terjadi hari ini, syukuri saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Cici tadi, terus gimana supaya aku gak marah, gak emosi? Kita semua itu udah punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu seperti, pernah gak teman-teman kalau mau tidur nih, pengen bangun pagi jam 4 dan Anda itu cuman berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong supaya besok aku bisa bangun jam 4. Enggak usah pasang alarm, jam 4 Anda bangun. Pernah Ya, gak? Pernah. Pernah kan? Iya. Semua Jam pernah 4 kan? Jam 4 tit kita bangun, bahkan kadang-kadang kurang. Enggak pernah terlambat. Itulah Roh Kudus. Pada waktu saat-saat tertentu yang kita harapkan Roh Kudus itu memberi alarm. Saya punya pengalaman nih.
Dulu saya seorang yang pemarah, dulu banget gitu ya. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak lah, sudah bertobat gitu ya. Kenapa? Takut Karena nih. Roh Kudus gitu. Dulu saya sempat jadi papi yang pemarah, suami yang pemarah. Sampai satu hari Susan bilang dengan saya, karena Susan istri saya ini pendoa, maka pada waktu dia nggak tahan dia bilang, bukan bilang, Pi aku mau cerai, enggak. Tapi dia bilang apa? Pi aku mau retret. Wow keren. Lalu sudah dia berangkat retret dan kemudian saya kesepian karena dia retret sendirian. Dan pada waktu hari-hari kesepian itu saya cuma doa sama Tuhan. Tuhan ternyata saya butuh dia. Tapi dia nggak betah sama saya karena saya itu pemarah. Maka saya bilang, Tuhan aku mau janji. Besok waktu Susan pulang aku nggak mau marah. Cuma itu saja janji saya. Dan begitu hari saya menjemput Susan di rumah retret, karena waktu itu Karawa seneng, saya jemput dia, saya terlambat tidak sesuai dengan janji. Dan Tuhan mencoba saya. Kan saya pengen tidak marah. Begitu saya sampai di sana, Susan yang marah. Papi itu janji jam 12 sudah jemput, kok sampai sekarang ini jam 2 dan seterusnya bla 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 bla. Jengkel loh, bener loh. Rasanya tuh nggak tahu jalan itu macet dan saya pengen marah. Tapi tiba-tiba alarm itu berbunyi. Roh Kudus mengingatkan, kamu sudah janji tidak marah. Dan saya hanya mengambil nafas panjang. Dan kemudian pilihannya pada kita, kalau alarm itu udah bunyi, begitu Anda alarm bangun tidur itu bunyi, Anda bisa bangun sesuai dengan alarm, atau Anda bisa matikan alarm dan tidur lagi. Boleh. Sama, pada waktu Roh Kudus sudah mengingatkan, kamu sudah janji tidak marah, saya harus memutuskan aku mau marah atau enggak. Tapi waktu itu betul-betul Roh Kudus mengingatkan saya dan saya kerasa banget gitu. Dan saya bilang, ya Tuhan aku gak mau marah. Dan hari itu mulai perubahan hidup saya tidak marah. Puji Tuhan. Artinya bukan karena saya hebat, karena Roh Kudus memampukan. Selalu memberi alarm, cuman pilihannya pada kita. Begitu alarm bunyi, kita mau ikut atau kita matiin alarmnya, itu terserah kita. Tapi bahwa Roh Kudus kalau kita minta dia ikut berkarya dalam hidup kita, maka dia memberi alarm. Nah jawabannya, supaya kita tidak mudah emosi, gak mudah sumbu pendek dan seterusnya dalam menghadapi persoalan, libatkan Roh Kudus. Maka kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus juga ada dalam diri kita dan membuat kita punya alarm yang kuat. Yes, amin. Oh, sudah? Seru ya, Seru ya? dapat banyak nih pagi ini. Ya, walaupun gak gampang sih pasti, Iya, tapi ya kita harus mencoba lah ya. Dilatih terus sih. Iya, harus mencoba untuk kita meneladan Santo Yusuf. Satu persatu kita mencoba untuk tadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena seringkali kita gampang loh. Ya. Yang kedua nggak emosinan ya. Diendapkan, tenang, dengarkan suara Tuhan. Yang ketiga masuk di dalam rencananya. Yang keempat, yang terakhir libatkan Roh Kudus. Wow, selesai sudah ya, cukup ya? Cukup. Ya. Ya. Dan kita akan menutup seluruh rangkaian acara pagi hari ini dengan satu lagu yang merangkum. Lagu ini merangkum seluruh apa yang kita bicarakan. Kita tidak tahu hari esok, tapi kita harus tetap melangkah dengan tegap. Yes. Bukan surya yang kita harapkan, karena surya Surya bisa itu bisa lenyap, lenyap. iya. Tapi Yesus yang kita harapkan berjalan bersama kita. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini adalah pagi yang sungguh luar biasa bagi kami semua. Karena kami boleh belajar dari Santo Yosef. Banyak yang sudah kami pelajari dari pribadi Santo Yosef yang begitu luar biasa. Tuhan, kami tahu untuk melakukan seperti Santo Yosef bukan sesuatu yang mudah. Apalagi untuk masuk di dalam rencanamu yang seringkali bagi kami sepertinya sulit untuk kami terima. Tapi kami mau untuk terus melangkah bersamamu. Bukan menghilangkan semua persoalan kami. Bukan melepaskan diri dari setiap tantangan kami. Tapi melangkah bersamamu di dalam setiap persoalan, tantangan, perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menguatkan hati kami untuk melangkahi hari ini. Satu langkah demi satu langkah kami menuju kesempurnaan hidup seperti yang Engkau inginkan dari diri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dan Engkau sendiri Bapa yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wow. Luar biasa. Sampai nggak bisa ngomong gitu ya. Speechless. Oke, tapi ada pesan-pesan dong untuk minggu depan ya? Ada dong. Ada, silakan. Sebetulnya kita masih mau lebih panjang lagi ya, tapi karena Iya. kita ini sebentar lagi mau berangkat kerja semua Iya. ya katanya ya. Enggak, hari Sabtu aku tidur di rumah. Baik, buat teman-temannya di rumah, sahabat Kelasi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share YouTube channel Kelasi Keuskupan Agung Semarang. Karena setiap Sabtu kita akan berjumpa terus, kita akan ketemu dalam acara ini. Dan teman-teman pasti juga akan menemani kita semua. Betul banget. Tapi timnya ganti dong. Ya, nanti dong. Supaya nggak bosen gitu ya. Ya. Oke, sudah. Ada lagi pengumuman? Dan jangan lupa ikuti terus acara ini setiap hari Sabtu jam 8. Acara kesayangan kita semua, A Morning Cup of Worship with Kelasi. Selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. memberkati. Dan sebelum kita akhiri seluruhnya, kita mau nyanyikan satu lagu untuk mengucap syukur Yes. atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Give thanks. thanks. Oke. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for
Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.